Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tugas utama dari sistem informasi akuntansi dan pemisahan fungsi sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggun Rizkyastuti, NPM 24101040036. Di sini saya dari program studi S1 Akuntansi Rombel K3 Universitas Tidar. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang tugas dan pemisahan fungsi dari sistem informasi akuntansi, kita akan mengetahui dulu apa sih itu sistem informasi akuntansi. Nah, jadi sistem informasi akuntansi menurut Rowney dan Steinberg tahun 2018, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Nah, ada juga manfaat sistem informasi akuntansi bagi para akuntan. Nah, yang pertama ini memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dan penyajian informasi finansial perusahaan. Nah, untuk manfaat yang kedua, memudahkan klasifikasi data-data keuangan perusahaan seperti transaksi penjualan, pembelian, dan biaya produksi. Nah, untuk manfaat yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas penyusunan anggaran produksi dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Nah, selain pengertian dan manfaat, sistem informasi juga memiliki tujuan. Nah, di mana tujuan yang pertama itu dapat membantu kepengurusan manajemen sumber daya perusahaan seperti pengaturan dan laporan gaji karyawan. Yang kedua, dapat membantu pencatatan terhadap semua operasional yang dilakukan perusahaan seperti transaksi kepada customer dan supplier. Nah, yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan bisnis lewat pertimbangan laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi utamanya tentang 3 tugas utama dari sistem informasi akuntansi. Jadi ada 3. Yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif, di mana di tugas ini kita dapat menangkap data transaksi pada dokumen sumber, lalu kita juga dapat mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal, di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. Nah, kita juga dapat memposting data dari jurnal-jurnal ke buku besar yang menyingkat data dengan jenis rekening. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Nah, dalam sistem manual, informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam 2 kategori umum, di mana yang pertama adalah laporan keuangan dan yang kedua laporan manajerial. Lalu untuk tugas yang ketiga adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup, di mana di tugas yang ketiga ini kita dapat memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Kita juga dapat memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan ini efisiensi dan sesuai dengan tujuan manajemen, dan kita juga dapat mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Selanjutnya kita akan masuk ke pemisahan fungsi SIA. Pemisahan fungsi SIA ini ada 3. Yang pertama otorisasi, yang kedua ada pencatatan, dan yang ketiga ada penyimpanan. Nah, ketiga pemisahan fungsi ini berguna untuk meminimalkan terjadinya kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Gitu. Jadi dengan adanya pemisahan fungsi SIA ini, para pegawai atau karyawan itu tidak bisa melakukan, bukan tidak bisa, tapi
kemungkinan untuk melakukan penipuannya itu kecil gitu. Yang pertama dulu ada otorisasi. Otorisasi ini yang menyetujui transaksi dan keputusan. Nah, otorisasi ini itu bisa diibaratkan sebagai izin resmi atau tanda setuju yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Misalnya kita melakukan pembayaran dalam jumlah besar atau mengambil keputusan penting di kantor. Nah, kan keputusan itu tidak semua orang bisa langsung melakukannya kan. Nah, dengan adanya otorisasi inilah proses di mana seseorang atau sistem yang punya kekuatan ini mengonfirmasi dan memberikan persetujuan akhir. Nah, untuk pemisahan fungsi SIA yang kedua ada pencatatan. Pencatatan ini mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer dan lain-lain. Nah, di dalam pencatatan adalah langkah awal yang sangat penting, yaitu merekam setiap kejadian atau transaksi yang ada. Nah, maksud dari mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer dan lain-lain itu apa sih? Nah, maksud dari hal itu adalah kita itu harus mulai dari mengumpulkan bukti tertulisnya dulu. Nah, ini yang disebut sebagai dokumen sumber. Nah, setelah kita setelah dokumen itu lengkap, kita sudah mempersiapkan dokumen itu semua secara lengkap, baru kita memasukkan data dari dokumen-dokumen tadi ke dalam sistem komputer. Nah, jadi pencatatan inilah adalah proses mengubah bentuk fisik menjadi data digital atau tertulis agar semua transaksi terekam rapi, benar, dan siap diolah lebih lanjut. Selanjutnya, pemisahan fungsi SIA yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan ini mengenai kas, peralatan, persediaan, aktiva tetap, menerima cek pelanggan, lalu menulis cek. Nah, kan setelah kita melakukan pencatatan tadi, selanjutnya ini kita melakukan penyimpanan, di mana penyimpanan ini intinya adalah tentang siapa yang bertanggung jawab langsung untuk menjaga dan mengurus aset-aset fisik perusahaan. Jadi secara singkatnya, fungsi menyimpan ini sebagai penjaga harta utama perusahaan, lalu untuk memastikan semua aset dari uang receh hingga aset tetap yang besar dilindungi dan dikelola dengan baik. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.